Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan makhluk gaib akan menemani malam kalian. Malam ini, kita akan masuk ke hutan yang gelap, hutan yang menyimpan legenda menakutkan. Konon, ada sosok perempuan tua dengan rambut panjang kusut yang suka muncul ketika seseorang berani menyebut namanya. Dan malam ini, aku akan ceritakan kepadamu tentang kisah nyata 3 orang sahabat yang berhadapan langsung dengan Wewe Gombel di tengah hutan malam. Ingat, matikan lampu kamar, siapkan nyali, dan jangan dengarkan sendirian. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang sesekali menelusup di antara dedaunan rimbun hutan di kaki bukit. Raka, Bayu, dan Sinta baru saja menyelesaikan perjalanan mendaki kecil-kecilan. Mereka duduk di dekat api unggun sambil bercengkerama, mencoba mengusir rasa dingin yang menggigit kulit. Kalian percaya nggak kalau di hutan ini ada sosok perempuan yang suka menculik anak-anak? Tanya Bayu sambil menambah kayu ke api. Wajahnya terlihat serius, meski matanya sesekali melirik ke arah gelap di balik pepohonan. Sinta langsung meringis sambil menarik jaketnya lebih rapat. Jangan ngomong gitu, Bay. Kita di tengah hutan loh, jauh dari rumah penduduk. Takut kalau ada yang beneran nyahut. Raka, yang sejak tadi hanya menatap ke bara api, tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara datar, "Kalian maksud Wewe Gombel kan? Sosok perempuan tua dengan rambut panjang kusut yang suka muncul malam-malam. Katanya, kalau ada yang tersesat atau anak-anak yang ditelantarkan, dia yang datang mengambil. Tapi, ada juga cerita kalau dia bisa muncul ke orang-orang iseng yang berani nyebut namanya." Suasana seketika hening, hanya api yang berderak dan suara serangga malam yang mengiringi. Bayu menelan ludah, berusaha menertawakan ucapannya sendiri. Hahaha, itu kan cuma mitos. Nggak usah takutlah, kita udah gede, bukan anak kecil lagi. Masa iya Wewe Gombel tertarik sama kita? Namun Sinta tetap gelisah, matanya sesekali menatap ke arah gelap. Raka, serius deh. Aku merinding dari tadi. Rasanya kayak ada yang ngawasin dari balik pohon. Jangan sembarangan nyebut namanya. Raka menoleh ke arah pepohonan gelap. Matanya menyipit seolah mencari sesuatu. Aku juga merasa ada yang aneh. Anginnya tiba-tiba dingin banget, padahal tadi nggak segini. Kalian sadar nggak kalau suara jangkrik juga tiba-tiba hilang? Bayu mencoba tertawa lagi, tapi kali ini suaranya terdengar dipaksakan. Sudah, kalian terlalu terbawa suasana. Nanti malah takut sendiri. Mending kita cerita hal lain. Namun sebelum ia sempat mengalihkan pembicaraan, terdengar suara ranting patah dari arah hutan. Begitu jelas hingga ketiganya menoleh bersamaan. Krek. Sinta langsung berbisik ketakutan. Itu apa? Wajah Raka memucat, suaranya pelan tapi tegas. Diam, dengerin baik-baik. Suasana mendadak hening. Hanya suara napas ketiganya yang terdengar berkejaran dengan detak jantung yang semakin cepat. Api unggun berkobar pelan, cahayanya menari di wajah mereka yang mulai pucat. Raka berdiri perlahan, matanya tajam mengawasi arah suara tadi. Kalian dengarkan? Itu jelas suara ranting patah, bukan hewan kecil. Kayak langkah kaki Sinta langsung memegang lengan Raka dengan erat. Matanya berkaca-kaca. Raka, jangan bilang itu beneran. Jangan bilang itu dia. Bisiknya dengan suara gemetar. Bayu mencoba menenangkan mereka, meski suaranya sendiri terdengar bergetar. Tenang dulu. Mungkin itu cuma rusa atau monyet. Hutan kan banyak binatang. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Namun saat kata-kata itu terucap, suara lain terdengar lebih dekat. Kali ini seperti tarikan napas panjang dan berat, diikuti dengan bunyi dedaunan bergesekan.
Suara itu begitu nyata, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Raka menelan ludah, lalu berbisik tegas, "Bayu, Sinta, jangan teriak apapun yang terjadi. Kalau itu bukan hewan, kita harus tenang." Sinta semakin gemetar, tubuhnya menggigil meski api unggun masih menyala di dekat mereka. "Aku gak kuat, Rak. Aku sumpah kayak ada yang ngeliatin dari balik pohon." Matanya, "Aku lihat sepasang mata merah barusan." Bayu langsung menoleh cepat, matanya membesar. "Apa? Mata merah? Kamu yakin, Sin?" Sinta mengangguk panik, suaranya tercekat. "Iya, di situ, di balik pohon besar itu, aku lihat jelas, besar, merah, dan tinggi banget bayangannya." Raka menggenggam erat senter di tangannya, menyorotkan cahaya ke arah pepohonan. Senter itu bergetar karena tangannya sendiri tidak stabil. Namun, cahaya hanya menembus gelap, menyorot batang pohon yang diam tanpa gerak. Tidak ada siapa-siapa. Bayu menghela napas lega, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Tuh kan, kosong. Sin, mungkin kamu halusinasi. Kita capek banget kan seharian, bisa aja penglihatanmu kabur." Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar tawa lirih perempuan dari arah yang sama. "Hehehe." Suaranya serak, panjang, dan mengerikan, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah berkarat. Tawa itu menggema di antara pepohonan, membuat api unggun tiba-tiba mengecil, seolah ketakutan ikut merasuki alam sekitar. Sinta langsung menjerit pelan sambil menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes. Itu dia. Aku nggak salah lihat, aku nggak salah dengar." Raka berdiri kaku, matanya tetap menatap arah suara dengan wajah tegang. "Kalau benar itu Wewe Gombel, kita harus siap. Jangan sampai dia mendekat lebih jauh." Bayu yang tadinya keras kepala kini, wajahnya juga pucat pasi. Tangannya gemetar saat meraih batang kayu dari api unggun. Aku nggak mau mati di sini, Rak. Apa yang harus kita lakukan?" Henning kembali merayap setelah tawa mengerikan itu mereda, meninggalkan ketiga sahabat itu dalam ketakutan yang semakin mencekik. Api unggun kini tinggal setengah nyala, sesekali menyembur kecil seperti tercekik oleh udara dingin yang tiba-tiba semakin menusuk. Raka menarik napas panjang, lalu berbisik dengan wajah serius, "Dengar baik-baik, kita jangan berpencar. Apapun yang terjadi, tetap di dekat api. Cahaya adalah satu-satunya perlindungan kita sekarang." Sinta mengangguk cepat, wajahnya basah oleh air mata. "Aku takut banget, Rak. Tolong jangan tinggalin aku." Bayu yang biasanya suka bercanda kini sudah kehilangan semangatnya. Suaranya parau saat berkata, "Kalau itu benar Wewe Gombel, bukankah dia biasanya menculik anak-anak? Kita kan bukan anak-anak lagi. Berarti kita aman kan?" Raka menatapnya dengan sorot mata gelap, lalu menjawab pelan, "Itu cerita lama, Bay. Tapi ada yang bilang, kalau orang dewasa sengaja menyebut namanya di tempat terlarang, dia akan datang. Kita sudah menyebut namanya tadi. Lebih dari sekali." Bayu terdiam. Wajahnya pucat pasi, seakan darahnya mengalir turun hingga ke ujung kaki. "Astaga, jangan bercanda, Rak. Jadi ini salahku?" Gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Sebelum Raka sempat menjawab, tiba-tiba suara gemerisik terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki menyeret sesuatu yang berat. Syurk, syurk. Suara itu mendekat perlahan, seolah sosok yang mereka tunggu, atau tepatnya tak mereka harapkan, benar-benar mulai menampakkan diri. Sinta langsung memejamkan mata erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. "Aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat," bisiknya sambil menggenggam lengan Raka. Raka dengan senter di tangan mencoba menyorotkan lagi ke arah suara. Sekilas, cahaya itu menangkap sesuatu. Rambut panjang kusut, hitam legam,
menjuntai sampai tanah. Astaga, kalian lihat itu? Seru Raka dengan suara tercekat. Bayu menelan ludah, matanya membesar tak percaya. Itu bukan bayangan kan? Rambutnya panjang banget. Namun saat cahaya senter bergeser sedikit, bayangan itu hilang seolah tak pernah ada. Suasana semakin mencekam. Angin bertiup pelan, membawa aroma busuk yang menusuk hidung, seperti bangkai hewan yang sudah lama membusuk. Sinta menutup hidungnya, matanya berkaca-kaca. Bau apa ini? Tuhan, aku nggak tahan. Raka meremas tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri, walau suaranya mulai goyah. Itu tandanya dia makin dekat. Wewe Gombel sudah di sekitar kita. Tiba-tiba, suara tawa lirih itu terdengar lagi. Kali ini persis di belakang mereka. Hehehe, kalian memanggilku. Tawa itu menggema begitu dekat, membuat ketiganya seakan membeku di tempat. Api unggun meredup mendadak, hanya menyisakan cahaya oranye redup yang menari di wajah pucat mereka. Raka perlahan menoleh ke belakang. Senter di tangannya bergetar tak terkendali. Saat cahaya itu diarahkan, terlihat jelas sosok perempuan dengan tubuh tinggi menjulang. Rambut kusut panjang menyapu tanah. Wajahnya samar tertutup bayangan, namun sepasang mata merah menyala menembus gelap malam. Astaga, itu beneran dia! Seru Bayu dengan suara parau. Tangannya hampir menjatuhkan batang kayu yang tadi ia genggam. Sinta menutup mulutnya rapat-rapat, tubuhnya lemas hingga hampir roboh, sementara air mata terus mengalir deras. Jangan lihat aku. Jangan. Gumamnya ketakutan. Sosok itu berdiri tak jauh dari mereka, hanya beberapa langkah dari api unggun. Bau anyir bercampur busuk semakin pekat, membuat napas sesak. Lalu terdengar suara berat dan serak dari mulutnya yang nyaris tak berbentuk bibir. Kenapa kalian memanggilku? Raka menahan rasa takut yang mencekik, mencoba bersuara meski tenggorokannya kering. Kami tidak bermaksud. Kami hanya bercerita, bukan memanggilmu. Mata merah itu menatap tajam, lalu perlahan senyum, menyeramkan tampak di wajah pucatnya, memperlihatkan gigi-gigi hitam dan jarang. Hihihihi, tapi aku sudah datang, dan aku tidak suka ditertawakan. Suaranya melengking, membuat telinga mereka berdenging. Bayu gemetar, lalu berteriak terbata. Kami tidak menertawakanmu. Aku hanya bercanda. Tolong, jangan ganggu kami. Sosok itu melangkah maju, rambutnya bergeser menyapu tanah. Kakinya yang kurus panjang tampak menyeret pelan. Sinta menjerit kecil, suaranya tertahan oleh tangis. Tolong, aku nggak sanggup lagi. Raka meraih tangan Sinta erat-erat, lalu menatap Bayu dengan tatapan tajam. Bayu, fokus. Kalau kita panik, kita mati di sini. Wewe Gombel menundukkan kepalanya mendekat. Suara nafasnya panjang dan berderak seperti kayu tua dipatahkan. Kalian bukan anak-anak, tapi keberanian kalian membuatku lapar. Kalimat itu membuat darah Bayu serasa berhenti mengalir. Lapar? Apa maksudnya? Astaga. Rak, apa yang dia mau dari kita? Raka berusaha tetap tegar meski wajahnya pucat. Aku nggak tahu, tapi jangan kasih dia alasan untuk semakin marah. Jangan tunjukkan rasa takut, meski kalimatnya terhenti ketika sosok itu mendadak tertawa lagi. Lebih keras dari sebelumnya, hingga api unggun bergetar dan hampir padam. Hahaha, kalian sudah ketakutan. Aku suka itu. Api unggun kini hampir padam, hanya meninggalkan bara merah yang berkilau samar. Bayangan sosok itu semakin jelas, tubuh kurusnya menjulang dengan kulit pucat kebiruan. Urat-urat menonjol di leher dan tangannya, seakan darah berhenti mengalir sejak lama. Rambut kusutnya terurai menutup sebagian wajah, hanya menyisakan mata merah yang menatap tajam tanpa berkedip. Kalian
Tidak bisa lari. Hutan ini milikku, bisiknya dengan suara serak bercampur dengusan aneh. Raka berusaha menguatkan diri, meski jantungnya berdetak kencang, hampir meledak. Teman-teman, kita harus nyalain apinya lagi, jangan sampai mati. Cahaya bisa jadi pelindung kita. Bayu yang tubuhnya sudah gemetar parah, mencoba meraih beberapa ranting kering. Tangannya terguncang hebat. Aku nggak bisa, Rak. Tanganku nggak mau nurut. Dia lihat langsung ke aku. Sinta semakin kalut, tubuhnya terjatuh ke tanah sambil menangis terseduh. Aku nggak sanggup lagi. Aku mau pulang. Aku nggak mau di sini. Sosok itu mendekat, kakinya menyeret tanah. Setiap langkahnya mengeluarkan suara mengerikan seperti ranting yang patah. Oh, kalian sudah memanggilku. Sekarang kalian milikku. Tiba-tiba rambut panjangnya bergerak seolah hidup, merayap perlahan ke arah mereka. Raka sigap melemparkan obor kecil dari ranting yang menyala ke rambut itu. Jangan biarkan dia dekat, teriaknya. Rambut itu tersentak mundur sejenak, mengeluarkan suara mendesis, dan sosok itu tertawa lagi dengan nada lebih tinggi. Hahaha, kalian pikir api kecil itu bisa melukaiku? Bodoh, semakin kalian melawan, semakin aku suka. Bayu terisak, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ra, kita beneran gak bakal selamat ya? Ini salahku, gara-gara aku sebut namanya. Raka menggertakkan giginya, berusaha menahan amarah bercampur ketakutan. Jangan nyalahin diri sendiri sekarang. Fokus, Bay. Cari ranting cepat. Kalau apinya mati, kita tamat. Sinta memeluk lututnya, menggigil hebat, tapi matanya tiba-tiba melebar, menatap ke arah gelap di belakang sosok itu. Rak, lihat, ada lebih dari satu bayangan. Raka langsung menoleh, dan benar saja, di balik pepohonan, tampak beberapa siluet lain, tinggi dan kurus, dengan rambut tergerai panjang. Mereka bergerak pelan, mengelilingi, seolah memblokir semua jalan keluar. Raka terperangah, tubuhnya kaku. Astaga, bukan cuma satu, mereka lebih banyak. Wewe Gombel di depan mereka tertawa panjang, suaranya menggema menembus malam. Hahaha, kalian bertiga akan menemani kami malam ini. Bayangan-bayangan itu semakin jelas, bergerak melingkar mengitari mereka. Rambut panjang menjuntai, tubuh kurus dan tinggi dengan mata menyala merah. Jumlahnya lebih dari 5, semua berdiri di antara pepohonan, membuat seolah hutan itu berubah jadi kandang tanpa jalan keluar. Sinta histeris, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Kita terjebak, mereka nutup semua jalan. Tuhan, tolong aku. Raka meraih pundaknya, mengguncang pelan agar ia tetap sadar. Tenang, Sin. Kalau kamu panik, mereka makin senang. Bayu, yang kini wajahnya sepucat kain kafan, mundur beberapa langkah hingga hampir jatuh ke bara api. Rak, ini nggak masuk akal. Mereka banyak banget. Kita nggak mungkin lawan semua. Apa yang harus kita lakukan? Suara Wewe Gombel yang pertama, sosok yang berdiri paling dekat dengan mereka, menggema berat dan penuh ancaman. Jangan melawan, ikut aku. Kalian akan aman selamanya. Rambut kusutnya menjulur lagi, kali ini lebih cepat, berusaha melilit kaki Bayu. Bayu menjerit panik, menendang-nendang sambil berteriak, "Lepas! Lepasin aku!" Rak, tolong. Raka sigap menendang rambut itu dengan kayu menyala, membuatnya terhuyung mundur. Sekilas, sosok itu berteriak melengking, membuat telinga mereka terasa pecah. Sinta menutup kuping sambil menangis semakin keras. Aku nggak tahan lagi. Mereka mau bawa kita. Raka menatap api yang semakin mengecil, lalu berkata dengan nada putus asa tapi tegas, kita harus bikin api lebih besar. Itu satu-satunya cara. Ambil semua kayu, daun, apapun yang bisa terbakar. Bayu berlari panik, mengambil ranting kering.
Tangannya gemetar parah, tapi terus berusaha. Sinta, meski masih gemetar, akhirnya ikut menyeret dedaunan kering ke arah api. Bara itu kembali menyala, sedikit lebih terang, membuat bayangan-bayangan di sekitar mereka tampak mundur setapak, meski masih menatap dengan mata menyala. Raka menarik napas lega sejenak, lalu berbisik, "Lihat, mereka takut sama cahaya terang. Itu kelemahan mereka. Selama api tetap besar, kita punya waktu." Tapi tawa lirih kembali terdengar, kali ini serentak dari semua arah. "Hehehe, cahaya hanya menunda. Kami akan menunggu sampai api itu padam. Kalian tidak akan keluar dari hutan ini." Suaranya berlapis, bergema, seakan ratusan orang berbicara bersamaan. Bayu langsung gemetar lagi, hampir menjatuhkan ranting di tangannya. Mereka bisa nungguin kita sampai kapanpun, Ra. Kita pasti kehabisan kayu." Sinta terisak, wajahnya pucat pasi. "Aku nggak mau mati di sini. Aku belum siap." Raka menatap sekeliling dengan mata tajam, mencoba mencari celah di antara bayangan yang bergerak. Kalau mereka bisa ditahan oleh api, berarti kita harus cari jalan sambil bawa api. Kita nggak bisa diam di sini. Kalau kita tunggu, mereka pasti dapat kita. Wewe Gombel di depan itu tiba-tiba maju lagi, suaranya melengking seram. Coba saja, tapi ingat, semakin jauh kalian masuk, semakin dekat kalian denganku." Dengan tangan gemetar, Raka meraih batang kayu besar yang ujungnya menyala, menjadikannya obor darurat. "Kita harus bergerak sekarang. Ikuti aku, jangan berpencar," tegasnya, meski suara bergetar menahan panik. Bayu buru-buru mengambil 2 batang kayu menyala lainnya, sementara Sinta hanya bisa menggenggam lengan Raka erat-erat. Wajahnya basah oleh air mata. Mereka melangkah pelan meninggalkan api unggun yang hampir padam. Cahaya obor jadi satu-satunya yang menembus kegelapan hutan. Dari segala arah, suara tawa lirih itu kembali menggema. "Hehehe, semakin kalian lari, semakin aku senang." Bayu menoleh cepat ke kanan, lalu berteriak kecil, "Ra, di situ, aku lihat rambutnya lagi. Mereka ikutin kita." Rambut kusut panjang tampak melayang di udara, menjuntai di antara pepohonan. Mata merah menyala satu persatu, seolah mengiringi langkah mereka. Sinta berusaha menutup mata, namun suara seretan kaki dan tarikan napas berat itu terus mengikuti, membuatnya hampir pingsan. "Aku nggak kuat, Ra. Tolong, aku nggak bisa lagi." Raka menggenggam tangannya semakin kuat, menariknya untuk tetap berjalan. "Kuat sedikit lagi, Sin. Kalau kamu berhenti, mereka dapat kita." Bayu menambahkan dengan suara terputus-putus. Aku merasa mereka sengaja main-main sama kita. Mereka bisa tangkap kapan saja, tapi mereka malah nunggu kita capek." Raka menoleh sebentar, matanya menyipit menembus gelap. "Iya, mereka seperti berburu mangsa. Kita cuma permainan buat mereka." Tiba-tiba, di depan mereka, salah satu sosok Wewe Gombel muncul lebih jelas. Berdiri tegak dengan rambut menjuntai menutupi hampir seluruh tubuh. Tangannya kurus panjang, jari-jarinya seperti cakar, menunjuk lurus ke arah mereka. "Kalian tidak bisa keluar." Sinta menjerit histeris. "Dia di depan, jalan kita ketutup." Raka langsung mengangkat obor tinggi-tinggi, lalu berteriak menantang meski tubuhnya gemetar. "Minggir! Jangan halangi kami!" Sosok itu tertawa panjang, lalu rambutnya bergerak liar ke segala arah. Bayu panik, melemparkan kayu menyala ke arah rambut itu. Api menyambar sebentar, membuat sosok itu mundur sambil mengeluarkan jeritan melengking. "Arrrr!" Jeritan itu membuat telinga mereka berdering, tapi memberi kesempatan. "Sekarang, lari!" teriak Raka.
Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, obor bergoyang liar di tangan, menembus semak-semak dan akar yang menjuntai. Di belakang mereka, suara jeritan berubah jadi tawa panjang, bercampur dengan suara langkah-langkah berat yang terus mengikuti. Sinta menangis sambil berlari. "Rak, mereka masih ngejar. Mereka nggak berhenti." Raka menoleh sekilas, melihat belasan mata merah berkilau di kegelapan. "Terus lari, jangan berhenti, apapun yang terjadi." Langkah mereka semakin berat, napas tersengal-sengal, keringat bercampur air mata membasahi wajah. Obor yang mereka bawa mulai mengecil, api berkelip seperti lilin tertiup angin. Raka menghentikan langkah sejenak, menempelkan tubuh ke pohon besar sambil terengah. "Astaga, hutan ini nggak ada ujungnya. Dari tadi kita muter, jalannya sama terus." Bayu jatuh berlutut, menggenggam obornya yang tinggal bara kecil. "Aku nggak kuat lagi, Ra. Kakiku sakit, dadaku mau meledak. Kita nggak bakal bisa keluar." Sinta duduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Kenapa? Kenapa jalannya nggak berubah? Kita kayak diputer-puter di tempat yang sama. Ini bukan hutan biasa, Rak. Ini tempat mereka. Suara tawa lirih kembali terdengar, kali ini dari atas pepohonan. "Hehehe, benar sekali. Kalian ada di wilayahku dan tidak akan pernah keluar." Ketiganya serentak menengadah dan tampak sosok Wewe Gombel bergelantungan di antara dahan. Rambut panjangnya menjuntai hingga hampir menyentuh kepala mereka. Mata merahnya berkilau tajam. Bibir hitamnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi berlumut. Bayu menjerit histeris, melemparkan obornya ke atas, meski hanya memercik sebentar sebelum jatuh kembali. "Jangan dekati kami, pergi, pergi!" Sosok itu tertawa melengking, lalu menghilang begitu saja, hanya menyisakan suara gesekan ranting. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, suaranya pecah. "Aku nggak sanggup, Ra. Aku lebih baik mati sekarang daripada terus dikejar kayak gini." Raka meraih pundaknya, meski wajahnya sendiri pucat dan tubuhnya gemetar. "Jangan ngomong gitu, Sin. Kita masih bisa keluar. Dengar aku, selama api ini ada, mereka nggak bisa langsung nyentuh kita." Bayu menggeleng cepat, matanya liar penuh ketakutan. "Tapi apinya hampir mati, Rak. Aku nggak punya kayu lagi. Kita habis." Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakang, diikuti langkah kaki menyeret. Dari kegelapan, muncul lagi satu sosok. Kali ini, lebih tinggi dari sebelumnya. Rambutnya lebih lebat, tubuhnya membungkuk, dengan dada berongga seakan kosong. Suaranya berat, mengerikan. "Api kecil kalian, tidak akan lama. Lalu kalian akan jadi milikku." Sosok-sosok lain mulai bermunculan di sisi kiri dan kanan. Mata mereka berkilau serentak, menutup jalan lagi. Sinta menjerit, "Mereka makin banyak, Rak. Kita beneran terperangkap." Raka menggenggam obor erat-erat, lalu berteriak putus asa, "Kalau memang ini akhir, kita lawan sampai titik darah penghabisan." Suasana menjadi semakin mencekam. Hutan itu seakan menutup rapat diri mereka. Tak ada celah untuk lari. Api di obor Raka berkedip-kedip, seolah melawan takdir untuk tetap hidup. Bayu berdiri terhuyung, matanya liar mencari celah, meski tak ada yang bisa dilewati. "Rak, kalau kita terus bertahan di sini, mereka bakal habisin kita satu-satu. Apa nggak ada cara lain?" Raka menggertakkan giginya, lalu menatap sosok Wewe Gombel yang paling dekat. Mereka bukan sekadar hantu biasa. Pasti ada sesuatu yang mereka inginkan. Sinta yang sejak tadi menangis kini menatap dengan mata bengkak. Suaranya parau. "Aku pernah dengar cerita, katanya Wewe Gombel muncul bukan cuma untuk nakutin orang. Dia ambil anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya.
dia simpan, tapi dia nggak pernah bawa pulang orang dewasa. Ucapannya membuat Bayu tercekat. Tapi kenapa sekarang mereka datang ke kita? Kita bukan anak-anak lagi, Sin. Raka menoleh, wajahnya serius meski pucat. Karena tadi kita sebut namanya. Mungkin itu yang bikin dia datang. Dia merasa kita manggil dia, berarti kita miliknya. Sosok tinggi di depan mereka tiba-tiba tertawa panjang. Giginya berderak-derak. Hehehe, benar sekali. Kalian memanggilku, berarti kalian sudah memilih takdir. Sinta menutup telinga, berteriak histeris. Aku nggak pernah milih. Aku nggak mau ikut kamu. Lepasin kami. Rambut panjang sosok itu bergerak liar, melayang ke arah mereka, mencoba meraih. Raka dengan cepat mengayunkan obornya, membuat rambut itu tersentak mundur, namun bara api di ujung kayu jatuh ke tanah, meninggalkan cahaya yang semakin redup. Bayu panik, menendang-nendang tanah. Api kita mati? Astaga, kita beneran mati, Ra. Di tengah kepanikan itu, Raka tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pernah mendengar cerita dari kakeknya tentang Wewe Gombel. Sosok ini bisa dipanggil, tapi juga bisa diusir dengan satu hal, doa dan keberanian, bukan api semata. Baisin, dengar aku, kita jangan takut. Selama kita takut, mereka makin kuat. Kita harus lawan rasa takut ini. Bayu menatapnya dengan putus asa. Rak, aku nggak bisa. Aku terlalu takut. Mereka ada di mana-mana. Sinta, meski gemetar, menutup matanya dan mulai berbisik pelan. Entah doa atau hanya gumaman. Aneh. Suara itu membuat sosok-sosok di sekitar sedikit terhenti. Tatapan mata merahnya bergetar. Wewe Gombel Utama mendesis marah. Jangan sebut namanya. Kalian berani melawan aku. Raka langsung berteriak, memimpin mereka berdua. Jangan berhenti. Doa, sebut nama Tuhan. Jangan kasih mereka makan dari ketakutan kita. Suasana hutan bergetar. Suara tawa berubah jadi jeritan panjang. Sementara angin kencang menerpa bara api hingga menyala sebentar lagi. Jeritan itu menggema panjang, membuat pepohonan bergetar seakan hutan ikut merasakan kemarahan sosok-sosok gaib itu. Raka berdiri di tengah, menggenggam obor yang tinggal menyisakan bara, suaranya lantang meski tubuh gemetar. Kami bukan milikmu, pergi. Kami hanya manusia biasa dan Tuhan yang punya nyawa kami, bukan kamu. Bayu, meski sebelumnya gemetar ketakutan, kini ikut berteriak sambil menutup mata. Aku nggak takut lagi. Kalau kau mau ambil aku, ambil sekarang. Aku nggak akan lari lagi. Sinta menengadah, air mata masih menetes, tapi suaranya jelas saat membaca doa berulang-ulang. Makin keras hingga menggema. Sesaat, sosok-sosok Wewe Gombel yang mengelilingi mereka menjerit bersamaan. Tubuh kurus tinggi itu mulai berasap, mata merahnya meredup satu persatu. Rambut panjang yang tadinya menjuntai liar kini seperti terbakar dari ujung, mengeriting dan lenyap dalam kegelapan. Sosok utama yang berdiri di depan mereka mendesis keras, tubuhnya bergetar tak terkendali. Tidak, Kak, jangan sebut namanya, jangan lawan aku, kalian seharusnya milikku. Raka mengangkat bara api ke arah wajahnya, lalu berteriak terakhir kali dengan seluruh tenaga. Pergi! Bara itu menyala lebih terang, seakan angin membawa kembali hidupnya, menjelma api besar yang tiba-tiba membungkus sosok itu. Tawa melengking berubah menjadi jeritan pilu yang panjang, hingga akhirnya tubuh kurus itu runtuh menjadi debu hitam yang ditiup angin malam. Sosok-sosok lain pun ikut lenyap, hanya menyisakan hutan yang kembali sunyi. Tak ada lagi mata merah, tak ada lagi bau busuk, hanya kegelapan dan suara jangkrik yang kembali terdengar. Ketiganya terjatuh di tanah, napas terengah, wajah penuh air mata. Bayu menatap langit kosong, suaranya parau.
Kita masih hidup. Itu beneran udah hilang? Sinta memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar hebat. Aku masih nggak percaya kita bisa selamat. Aku pikir ini akhir kita. Raka terdiam lama, menatap api kecil yang masih menyala di tanah. Lalu berkata pelan, "Kakekku benar. Makhluk itu hanya bisa menguasai orang yang takut. Kita hampir kalah, tapi keberanian dan doa menyelamatkan kita." Mereka bertiga saling berpandangan. Mata masih dipenuhi rasa trauma, namun di dalamnya ada sedikit cahaya lega. Malam itu mereka tidak lagi berbicara, hanya duduk saling bersandar sambil menunggu fajar. Saat cahaya pertama matahari muncul di celah pepohonan, hutan yang tadinya terasa seperti neraka berubah kembali menjadi hening dan biasa. Tak ada jejak bahwa makhluk mengerikan itu pernah ada, seolah semuanya hanya mimpi buruk. Namun, di hati mereka bertiga, kisah itu akan selalu tertinggal tentang malam ketika Wewe Gombel benar-benar muncul di tengah hutan, menjadikan mereka saksi hidup dari legenda yang seharusnya hanya jadi cerita. Itulah kisah tentang pertemuan mengerikan dengan Wewe Gombel di tengah hutan malam. Sampai hari ini, mereka bertiga masih hidup, tapi trauma itu tak pernah hilang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Wewe Gombel hanya sekadar legenda? Atau dia memang ada menunggu orang-orang ceroboh yang berani menyebut namanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Ingat, jangan pernah sebut namanya sembarangan. Siapa tahu dia sedang mendengarkan